Organization dari Mas Wawan dari With Sepatu Cats Bali. Oke, masuk kita sama para peserta. Buat teman-teman yang masih di luar, yuk bisa langsung di dalam kita join. Perkenalan dulu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wawan dari Sepatu Cats Bali. Sepatu Cats Bali. Ya, Sepatu Cats Bali. Tuh, Sepatu Cats Bali ini bergerak di bidang apa ya, Mas? Tahu boleh tahu? Ini ada pertanyaan. Sepatu Cats Bali ini sebenarnya di bidang ini ya, biasa cuci sepatu. Cuci sepatu. Iya. Udah dari kapan sih, Mas, kalau boleh tahu? Pertanyaannya kayak. Iya, saya baru pertama kali, baru sekali juga. Jadi Sepatu Cats Bali ini berdiri dari tahun 2018. Sudah mau jalan 5 tahun. Udah lama sekali ya. Di mana itu lokasinya? Di Ledereta. Di gang sih, masuk rumah. Jadi masih masuk pedalaman. Ini gimana? Saya sedikit dari pertanyaan saya dulu ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Saya Ya. masih tergolong awam nih untuk perihal cuci sepatu dan segala jenisnya nih. Nah, saya selalu heran tentang orang-orang yang buka di bidang ini, karena waktu itu saya pribadi sebelum mengenal adanya self-care ini, cuci itu benar-benar manual nih, kayak kita ya udah cuci aja pakai air, kemudian sabunnya. Nah, yang mengawali Mas Wawan untuk bergerak di bidang self-care ini kayak gimana nih, Mas? Jadi awalnya karena bosen kerja ya, jadi pengen resign. Akhirnya di November 2018 itu pengen punya usaha yang bisa dikerjakan di rumah sambil jaga anak-anak. Kebetulan aku punya 3 anak, jadi bisa sambil jaga anak, sambil menyalurkan hobi dan hal-hal yang sifatnya sudah bosan dengan rutinitas bekerja sama orang, ya kan? Jadi pengen sesuatu yang baru. Pernah nyoba juga untuk awal-awal sih pernah nyoba cuci mobil ya. Cuci mobil dulu. Saya lihat di mall tuh kan ada yang waterless, cuci mobil yang tanpa air itu. Berawal dari situ. Aku lihat di mall, enak banget cari duit, ya kan? Cuci mobil bisa ditungguin. Lama-kelamaan agak kurang diminati gitu. Jadi memang akhirnya berinisiatif coba banting setir ke cuci sepatu. Tadi Mas Wawan sempat bilang hobi ya, emang Ya, hobi hobi. sepatu ya. Tapi nyobanya itu awal-awal mobil. Iya. Oke. Itu bahannya kayak beda jauh deh Mas, kayak mobil sepatu. Secara pekerjaan hampir sama. Pekerjaan. Bahan-bahannya juga hampir sama, ada beberapa yang sama. Cuma memang yang beda ya mobil dengan sepatu, tapi secara teknis pekerjaannya sama, tidak menggunakan banyak air, selalu menggunakan microfiber dan dengan waktu yang singkat-singkat gitu. Jadi memang sebenarnya mau nyari duit tuh yang sekarang dikerjakan langsung dapat duit gitu. Oke. Ya kan? Jadi bukan lagi beberapa hari kemudian dapat duit, yang itu sebulan lagi dapat duit, tapi begitu pekerjaan yang emang dikerjakan sekarang nanti dapat duitnya langsung gitu. Ya itu sih awalnya. Jadi emang sudah 5 tahun tuh saya bisa bilang tergolong ahli ya Bang ya. Banyak yang ahli. Oke, dan kalau dari Mas Wawan sendiri nih, keluh kesahnya di industri ini apa nih? Sebenarnya kalau keluh kesah sih, kalau sepatu ya pasti di aroma sepatu ya. Sama misalnya kalau kita mendapati sepatu-sepatu yang fake itu KW. Oh, KW. Oke. Ya itu agak lumayan menguras tenaga ya, dalam artian customer mintanya yang bagus tapi kondisi sepatu itu tidak bagus gitu. Oh, berarti itu dari yang KW itu emang ada kualitas bahan yang Sebenarnya kalau mencuci sepatu lebih enak sepatu yang ori. lebih enak yang ori. Karena dari segi bahan, dari segi apapun itu sudah oke gitu. Maksudnya dalam artian dia kuat secara, kalau kita pengerjaan secara maupun di misalnya kotor banget kita agak kasar itu masih oke lah gitu. Karena saya menjumpai beberapa case gitu kan, beberapa kasus kalau misalnya kita thrifting ya kan, jadi buat teman-teman, jadi kalau thrifting itu untuk mencari hitam yang sempurna itu biasanya di repaint sama pedagangnya kayak gitu.
Jadi reviewnya atau apa karena kita kan kalau beli sepatu pasti lihat dari foto aja. Pada saat kenyataannya tidak kenapa pada saat dipakai, tapi begitu dicuci itu akan luntur, lem-lemannya kebuka, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang kasus kayak gitu, Mas Wawan ada tips dan trik nggak nih buat teman-teman alami customer yang protes karena hal seperti itu? Karena kalau nggak salah teman-teman juga ngalamin, Mas. Ya. Kita nggak tahu nih bahan sepatunya ini asli atau enggak sebelum kita melakukan pengerjaan. Tapi pas kita sudah pengerjaan, ada kendala yang katanya ini bukan kita nih yang punya kendalanya, tapi emang dari bahan sepatunya yang nggak kuat. Itu ada tips dan triknya nggak buat Nadia? Jadi sebenarnya yang penting kita komunikasi sama customer. Dalam artian begini, untuk pembelian pertama mungkin sudah terlanjur ya, udah dibeli. Tapi kita pasti ngasih tahu. Jadi dengan bukti-bukti misalnya lunturan atau misalnya ternyata di lem D atau ternyata insole-nya berbeda. Karena pedagang itu pasti bilang asli. Iya kan? Pasti bilang asli. Terus juga yang paling banyak adalah bahan-bahan yang sweat, bahan-bahan sweat yang diwarna. Ya, bukan di repaint, diwarna. Jadi begitu kena cucian dia akan luntur. Begitu. Jadi luntur. Nah, kita infoin ke customer untuk bisa lebih berhati-hati lagi untuk membeli sepatu, mungkin benar-benar ngecek bahwa memang sepatu yang dibeli itu tidak usah ditambal-tambal begitu gitu. Jadi memang yang sudah kondisi yang memang perfect kita beli. Kalau memang masih suka yang thriftingan atau yang sejenis itu. Jadi emang karena kita bergerak di bidang jasa, ada baiknya emang kita bisa juga ngejelasin ya customer. Nah, ada satu case juga dari dua hari atau 3 hari yang lalu, ada satu customer yang sampai detik kemarin itu belum sadar kalau sepatunya fake. Jadi dia beli Jordan Low itu 1.100.000 di salah satu mall, dan pas mau dicuci baru ketahuan itu palsu gitu. Jadi memang harus lebih berhati-hati, benar-benar kalau emang yang nggak perlu sih kita ngecek-ngecek, yang penting kita tahu bahwa kita tahu tempat di mana beli yang asli. Karena tinggal nabung lagi dikit aja sudah bisa beli yang ori. Tapi tadi maksudnya di mall gitu. Ya salah satu mall. Hati-hati juga berarti harus beli ya. Iya, jadi pokoknya kalau kita tanya pedagang pasti asli sepatu. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanya seputaran tentang Mas Wawan dulu di sesi pertama ini. Ada yang mau ditanya mungkin? Kalau enggak kita mau ini tadi katanya mau ada apa sih namanya? Live cuci sepatu dari Noja. Ini yang dicuci bersih, ada yang kotor nggak? Ada yang sepatunya mau dicuci. Kalau yang dicuci bersih mah nggak Masih langsung tak jatuhin aja deh. Ayo yang sepatunya kotor. Nanti di review langsung juga sama Mas Wawan gimana cuciannya. Lebih ke bawah sih. Oh iya, beli. Wah ini Nggak apa-apa. ini sesuatu brand besar kan? Ayo Ada ada sepatu bersih kan aja nih emang pakar lah. Oh iya, boleh. langsung dijatuhkan di tempat umum. Kalau itu ini sepatu putih itu biasanya akan ada tambahan treatment lagi untuk whitening. Jadi pasti akan kecewa melihatnya kalau saat ini juga. Apalagi dia grogi, ya kan? Kayak masker aja kemana-mana kayak yang lain. Langsung saya jatuhkan. Ini kalau putih itu ada treatment khusus lagi Mas ya. Jadi gini, biasanya sepatu itu akan menyimpan residu. Residu itu sisa-sisa sabun yang emang masih ketinggalan di sepatu, dan biasanya akan terlihat di sepatu-sepatu yang berwarna cerah kayak putih, warna-warna tulang. Biasanya nggak boleh nyebutin udah deh. Boleh aja sih. Ya pokoknya itu ada beberapa sepatu-sepatu yang emang putih, dan juga ada beberapa sepatu yang luntur, itu hati-hati. Jadi ada heel patch-nya yang berwarna terus juga akhirnya luntur setelah dicuci. Karena sepatu yang fake itu kalau dicuci itu langsung pewarnanya turun gitu loh. Beda lah sama Mosko. Kalau Mosko strong, Siap tempur katanya tadi. Mana sama? Oke. Udah. Jadi
kita nggak terlalu teknis ya mencuci sepatu karena mungkin ada beberapa yang punya shoes laundry. Nah kita biasanya memulai dari bagian outsole. Sebenarnya sih lebih ke fast clean ya, tapi kalau misalnya mau yang deep clean, yang benar-benar deep clean, biasanya di sela-sela itu kita pakai bisa pakai sikat gigi atau pakai sikat-sikat yang kecil yang bisa menjangkau bagian-bagian dari sepatu. Saja ada sikat khususnya Kak ya. Jangan grogi mas. Berarti kalau fast clean ini siap langsung pakai habis ini Mas? Ya tapi biasanya dikeringin sebentar sih. Tetap sepatu itu tetap butuh istilahnya benar-benar kering untuk bisa dipakai. Karena kalau dalam kondisi lembab kita pakai akan bau. Balik lagi ke kasus sebelumnya Ya benar. Ya sebenarnya dalam mencuci sepatu fast clean ini tidak memvisualkan sebuah pencucian sepatu ya. Jadi karena memang cepat-cepat, terus juga beberapa hal yang memang terlewat seperti dalamnya, ya kan bagian-bagian dalam. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Jun. Saya fotokopiannya si Mike. Jun Bintang. Saya kembarannya Mike. Saya yang punya produk Kenka yang dari Moskow yang sekarang lagi dipakai. Jadi Moskow punya produk untuk perawatan sepatu namanya Kenka. Yang ini namanya Kenka Shoe Cleaner. Dia kelebihannya nggak merubah warna kain walaupun pencuciannya kasar sekalipun jadi aman dan pasti bersih pakai ini. Itu aja. Bentar Kak, saya juga mau bertanya nih. Silakan. Jadi ini kan masalah untuk brand ini kan banyak nih brand yang bergerak di bidang ini juga. Nah, selain yang tadi Kakak bilang tidak berubah warna, ada hal lain nggak yang buat produk ini nih? Wah, aku jadi mau beli nih. Ini karena dia bersifatnya konsentrat jadi nggak harus pakai banyak ya, dikit aja udah lumayan cukup untuk membersihkan permukaannya. Oke, berarti cuma perlu sedikit aja nih Kak ya. Aku nambahin dong. Kayaknya ini produk cleaner yang paling murah daripada yang lain. Iya, masa ya? Boleh spill harga nggak Kak? Boleh spill harga nggak? Bisa kalau kita kan? Nggak. Emang sengaja dibikin murah supaya terjangkau. Salah yang Nggak mau di spill Kak harganya Kak? kalau yang 100 mili ini kita jual di 35.000, tapi nanti kita bakal keluar yang 1 liter kita kisaran jual di atas 100.000. Jadi kalau teman-teman udah tahu kan ambilnya di mana nanti. Langsung aja ambil di toko nanti. Selain cleaner sama ini warna ya? Berarti ya? Selain cleaner ada apa aja nih Kak? Kalau Kenka selain cleaner ada dempul kulit yang filler itu tadi dua Banyak juga ya produknya. ya. Ini juga salah satu brandnya kita, dempul kulit bisa untuk menambah permukaan seperti kulit dan misol, karet dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada misol yang tergores atau kain yang tergores bisa ditambal pakai ini dicat atasnya. Karena kayak dempul mobil biasa seperti itulah. Kita juga ada Angelo Wing. Jadi ya ini salah satu pemakainya. Angelo Wing ini fungsinya biasanya kalau midsole yang udah lama, ini kan sudah oksidasi ya, menguning tuh ya. Biasanya kalau nggak di repaint, biasanya dipakai Angelo Wing ini. Jadi caranya dioles, habis itu dijemur di sinar matahari, nanti dia putih sendiri balik warna asli. Wah, next time bisa nih dibuatin workshopnya juga nih. Asik nih yang ini. Oke, thank you Pak ya. Thank you. Jadi ini udah gambaran, jadi akan selalu terlihat seperti apa sih, seperti kotor aja. Jadi memang kalau menghilangkan ini, jadi akan menghilangkan apa sih tekstur dari insomnia awal ya. Berarti itu jamuran. Jamuran. Cuma lebih maksimal. Jadi ada kayak gini nih jamuran. Terus kalau jamuran-jamuran ini
Tergantung Gimana nih? Sebenarnya solusinya di repeat, tapi repeat juga minusnya cracking karena tidak ada outsole yang menyangga dari lantai ke bagian midsole. Jadi dari outsole nggak ada ininya sih, kayak pembatas kayak sepatu-sepatu yang lain gitu. Jadi memang ini langsung nyentuh tanah, jadi lebih crack ya. Tapi kalau misalnya customer maksa untuk di repaint ya apa. Tapi kita kasihin solusi dia bahwa ada cracking di kemudian hari, ada karena kita pakai kan. Ini sudah dikomunikasikan ya? Ya, komunikasi yang baik adalah jurus menghindari komplain. Oke. Sebenarnya gini, ada shoes laundry, ada beberapa shoes laundry yang memang menerapkan jasa fast clean, express atau apa. Tapi kalau di supermarket sekarang, jadi kayak saya cuma di clean aja. Gitu. Taunya di clean aja. Nggak pernah fast clean, express nggak pernah. Pokoknya di clean, hidup di clean. Berarti kalau fast clean itu sama atasnya nggak berarti? Atasnya iya, cuma dia terlalu lama. Oh. Iya enggak sih, maksudnya fast clean itu sebenarnya begini. Jika customer memang butuh dalam artian mau dipakai besok, nah dia pasti ngambil treatmentnya fast clean atau express. Tapi tidak, kalau di tempat saya tidak ada gitu. Jadi saya memang ngambil yang clean yang memang butuh 2 atau 3 hari. Pembenarannya pasti biar santai juga kerjainnya atau gimana? Enggak juga, karena memang menurut saya orang ke customer ke shoes laundry memang butuh sepatu yang bersih luar dalam. Nah kalau saya sih begitu. Jadi ngapain sih ke shoes laundry kalau cuma mau di fast clean gitu. Tapi bebas aja sih kalau memang mau ngambil express, fast clean atau apa itu bebas. Jadi customer itu pilihan. Jadi semakin banyak shoes laundry, kan sekarang udah menjamur nih, shoes laundry sudah di mana-mana. Itu semakin customer itu semakin bisa ada pilihan-pilihan lah. Jadi pengen nyaman cuci sepatu di mana? Yang sih bagian mana? Ya, enggak nyari ahli. Sebenarnya gini, cuci sepatu itu ilmunya itu gampang banget. Ilmunya itu bisa didapat di YouTube ya. Itu cara mencuci apapun itu ada di YouTube. Saya pun memulai usaha lihatnya di YouTube. Oh, dari YouTube. Ya dari YouTube, cuma di YouTube itu kan kadang-kadang di tempat yang kumuh tiba-tiba dapat harga, itu kan nggak kaget. Nah jadi kadang-kadang YouTube itu sebenarnya sepatu yang bersih dikotor-kotorin terus dicuci lagi terus bersih lagi gitu. Yang bersih mungkin baru-baru ya. Ya sebenarnya nggak mungkin dong di tempat rawa-rawa tiba-tiba ketemu sama Air Force One kayak gitu. Oke. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ada? Iya, gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen nanya tentang jasa cuci atau apapun, atau ada kendala-kendala dalam mencuci sepatu, silakan. Itu yang punya sepatu udah ada hidup kayak ngelihatnya tuh. Oh, nanti kan dicuci lagi di rumah. Tapi ini kan jauh benar katanya. Oh iya Pak, kalau ini pertanyaan dari saya pribadi sih. Iya. Saya kan tergolong orang yang jarang cuci sepatu nih, tetap cuci. Tapi biasanya tuh 2 bulan 3 bulan sekali. Itu ada keluh kesah nggak sih buat orang-orang kayak saya yang cucinya cukup lama, jadi nempel kotorannya itu lama? Sebenarnya gini, mencuci sepatu kan tergantung budget masing-masing ya. Ada yang mengalokasikan dananya untuk mencuci sepatu seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung berapa pasang dia punya, ya kan? Nah kita tidak bisa memaksakan orang untuk mencuci seminggu sekali. Kita pasti nyaranin aja. Jadi kalau misalnya sepatu lebih baik di-rolling, jadi diganti-ganti. Terus juga sepatu yang misalnya untuk running jangan dipakai untuk kantor yang kayak gitu-gitu. Sedangkan sepatu basket pun ada yang indoor, ada yang outdoor. Gitu. Jadi kalau salah penggunaan juga bermasalah sama material sepatu gitu. Cuci sepatu ya memang begini. Jadi dari outsole, midsole, terus ke upper dengan berbeda-beda sikap dan kegunaannya gitu. Cuma memang lebih baik dipisahkan untuk air bilasan dan air yang isi cleaner.
gitu. Jadi misalnya sudah kotor kita bilas ke sini dan terus kita ke bagian yang air yang ada filternya. Jadi ada yang menggunakan satu. Jadi kalau kita banyak lihat di YouTube kan memang boleh satu ya, kadang-kadang satu karena memang dia untuk show untuk yang dia tunjukkan di video. Tapi kalau aku sih makanya biasanya dua. Jadi untuk bilasan sama untuk sabun. Tapi kalau memang dirasa cukup satu karena untuk sepatu pribadi aku pakai satu. Tapi kalau untuk customer aku pakai dua. Karena banyak juga kan. Banyak juga, terus juga kan kita biar air cucian itu enggak yang kotor enggak nempel di sini di bagian sepatu. Ya. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan. Ya. Pertama yang secara teknis dan yang kedua non teknis. Yang pertama pertanyaan teknis paling mendasar ya. Kan saya baru mulai usaha cuci sepatu nih. Pertanyaan teknis mendasar di pencucian sepatu warna putih itu kayak gimana sih sebenarnya yang paling efektif lah? Karena yang jadi PR itu kan sebenarnya sepatu yang warna putih ya. Kemudian yang non teknis, pengalamannya kakak selama beberapa tahun ini yang menjadi permasalahan kendala dengan customer itu yang terburuk itu seperti apa, atau pernah kehilangan kah, atau ganti rugi kah, atau seperti apa yang terburuk, pengalaman terburuknya bisa di-sharing kepada kami. Terima kasih. Sweat jarang yang putih tapi warnanya agak putih tulang ya, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau untuk yang bahan leather, biasanya di bagian scratching, bagian yang tergores, itu saya pakai untuk spot magic. Tapi tipis saja karena dia akan ngikis secara teknisnya dia ngikis sedikit. Jadi kita main di permukaan dengan bantuan sedikit air bersih. Nah, kita hilangkan bagian scratching biasanya di bagian yang akan scratching kalau sepatu itu kan di sini, bagian sini ya kan, itu bisa kita hilangin dengan magic sponge. Terus di bagian yang hitam-hitam ini itu magic sponge itu mempermudah kita mencuci sepatu, jadi tidak terlalu mengikat di bagian material sepatu. Nggak ada contohnya ya. Sebenarnya dengan sedikit sikat pun sebenarnya bisa, tapi itu memakan waktu. Kalau kita biasa cuci kan kadang-kadang butuh cepat ya. Kalau cuci sepatu sendiri ya nggak masalah, tapi kalau untuk yang butuh cepat itu bisa dibantu dengan magic sponge, baru kita cuci seperti biasa. Nah, kalau untuk yang berbahan kanvas seperti Ventela, Kompas, dan Converse dan lainnya, biasanya saya cuci dulu semuanya, terus saya pakaikan penetral dan bantuan dari tisu. Jadi itu setelah kita cuci bersih, kita bilas, terus kita tempelkan tisu. Jadi saya masih memakai metode yang lama lah, yang metode lama yang menggunakan tisu sebagai media transfer kotoran di sepatu ke tisu. Gitu. Jadi kita balurkan semuanya dengan tisu. Habis itu kita angin-anginin. Nah, nanti bagian yang akan menguning-menguning itu akan pindah ke tisu. Gitu. Itu bisa dilakukan lagi misalnya ada bagian-bagian yang terlewat. Biasanya itu susah, gampang susah ya. Cuma memang harus telaten, jadi kita nisu itu di semua permukaan sepatu setelah sepatu itu dibersihkan gitu. Jadi karena tidak ada ininya, jadi seperti itu teknisnya. Jadi setelah bersih baru kita kasih tisu yang kita basahkan itu, baru kita tempel, biarkan mengering. Nanti akan terlihat kok noda-noda itu ikut ke bagian dari tisu itu. Penetral itu adalah pengangkatan residue itu. Jadi kalau dari laundry itu ada penetral namanya. Kalau Mas mau nyari, mungkin Mas belum produksi untuk itu. Jadi ada penetral yang mengangkat noda-noda sisa residu ke. Nah, tisu ini sebagai media aja, gitu. Karena pasti kalau tidak menggunakan itu tidak akan bisa. Beberapa kali, apalagi dari sepatu putih yang tempur. Sepatu putih tempur dicuci seberat apapun akan meninggalkan noda, terutama di bagian sela-sela yang ini, terus di bagian ini, itu bakal langsung meninggalkan noda-noda. Wajib pakai penetral nanti kalian. Sebenarnya itu membantu sih, itu sebenarnya tricky.
Tapi kita harus lihat juga ya, kalau misalnya ada bagian-bagian sepatu yang kemungkinan akan luntur, itu hati-hati. Gitu. Jadi kalau kita nyuci kelihatan kok dia akan mau seperti ini akan mundur gitu. Jadi itu hati-hati. Jadi pada dasarnya dipakaikan tisu dengan diolesin penetral itu akan mengangkat. Biasanya begitu. Cuma biasanya kalau sekali oke ya udah. Gitu. Tapi kalau misalnya kurang ya diangkat lagi. Gitu aja. Tapi salah satu brand juga sudah mengeluarkan whitening kalau bisa dicari untuk whitening. Jadi dia akan menyikat terlebih dahulu di bagian-bagian yang kuning, baru nanti dicuci secara keseluruhan. Itu aku lihat baru launching, jadi dia bisa menetralkan sepatu yang sudah putih. Tapi bedakan ya sepatu putih sama sepatu yang putih tulang. Karena begitu sepatu yang putih tulang kamu putihkan, putih dia, gitu. Bersih tapi putih gitu, berbeda warna. Gitu, hati-hati. Nah, kalau misalnya kendala-kendala biasanya ketukar-tukar ini, ketukar tali sepatu, biasanya begitu. Insole. Nah, ada pentingnya juga setiap sepatu yang diterima difoto. Karena kalau misalnya masih sifatnya masih beberapa pasang sepatu masih bisa kita ingat ya. Tapi kalau sudah puluhan, bahkan sampai bisa misalnya ratusan sepatu, itu nggak bisa kita ingat gitu. Jadi memang bagian-bagian misalnya ada scratch, ada bagian-bagian yang karat. Nah, karat itu ada karat atau apa, kita harus foto kan. Jadi bisa, dan jangan pernah menjanjikan kita bisa. Jadi kalau aku sih pribadi tidak pernah menjanjikan itu bisa. Tapi aku usahain untuk itu bisa terjadi. Misalnya untuk kembali lagi seperti semua. Karena customer itu diam-diam ngadu gitu, ya kan? Jadi misalnya ke sini ke A. Oke, dia diam, dia ngambil sepatu dengan kecewa, nanti dia akan ngadu ke tempat lain gitu. Itu terjadi. Jadi aduan-aduan di tempat ini gitu. Jadi customer itu memang diam tapi berbahaya. Jadi kayak iya nih kemarin tuh bisa cuci di A. Iya. Ya ini. Dan itu terjadi gitu, banyak banget. Tapi nggak, biasanya sih nggak nakutin nama, cuma biasanya ini masa hasil cuciannya kayak gitu. Nah gitu. Jadi lebih hati-hati aja. Yang penting jangan sampai dia mereview atau apa, itu kan bahaya banget. Jadi memang kalau misalnya tidak bisa, kita tidak bisa, lebih diinfokan gitu. Daripada kita diam-diam tapi ternyata mengecewakan. Buat follow up sih, itu bahasa lebih kayak habis dari customer A, dia sempat melakukan kontak beberapa hari itu, seminggu setelah itu mungkin kayak gimana kak, seperti ada kendala atau enggak, pernah kayak gitu atau enggak? Enggak sih, dalam artian karena ini aku kerjakan sendiri ya, jadi selama 4 tahun, 5 tahun ini aku kerjakan sendiri. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sifatnya dikerjakan oleh orang lain yang untuk memfollow up aku tidak lakukan. Dalam artian ya namanya aku juga pekerjaan di rumahan ya, pekerjaan rumahan. Ya pokoknya aku ngebangun komunikasi yang baik ke customer, ya kan, komunikasi. Jadi aku formatnya bukan kayak shoes laundry yang teman-teman gitu kan. Jadi aku membuat suasana kayak kalian tuh datang ke rumah gitu kan. Kalian akan duduk ngobrol, yang kita obrolin bukan sepatu gitu, kerjaan, banyak hal gitu. Jadi orang-orang yang emang pengen datang di sela-sela dia makan siang, di sela-sela dia pulang kerja, ngobrol sebentar, ngobrolin sepatu, naruh sepatu, ambil sepatu, yang kayak gitu. Jadi format seperti rumah. Oke. Kalau nggak ada, kita mungkin bisa ngadain games nih. Karena tadi sudah ada games, kita games lagi. Gimana? Kita games lagi Pak? Ya, boleh. Oke. Gamesnya tapi apa? Ada saran nggak Kak? Gamesnya yang tadi aja. Oh yang tadi aja, oke. Enggak, bebas sih bebas. Jadi teman-teman di sini pada pakai sepatu kan? Pakai sepatu, ada yang pakai sendal? Oke, kalau misalnya ada yang nggak pakai sepatu tuh yang mau ikut gamesnya, di sini ada cadangan sepatu. Oke, jadi gamesnya simpel banget buat teman-teman. Nanti di sini Kak Wawan akan menilai sepatunya teman-teman. Yang dinilai itu adalah tali sepatunya. Oke, gamesnya kali ini kita temanya menilai keunikan dari tali sepatu. Sebelumnya kan tali sepatu tuh ada yang biasa aja sama ada yang ya diikat dengan ciri khasnya masing-masing. Nah sekarang di sini
nanti Kak Wawan akan menilai seperti saya bilang tadi sepatunya teman-teman, dan diharapkan teman-teman ikut semua nih untuk gamesnya yang terakhir ini. Ada satu hadiah menarik yang udah disiapkan. Gimana? Ya siap. Oke. Gimana teman-teman? Udah siap sepatunya? Ada yang mau ikut tapi perlu sepatu nggak? Ini siapa nih kakak yang baju merah sama kakak siapa? Jangan mulai dulu ya, dibuka aja dulu ya. Jangan mulai dulu ya. Ya, ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari Jasa cuci pengalamannya? sepatu silakan. Jadi kadang kita nggak ketemu ya, di grup juga nggak pernah ketemu, chatting-chattingnya nggak kenal. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain hubungin, karena memang banyak banget cuci sepatu di pasar, terus udah bela banget, Gianyar, Gang Asep, Singaraja. Ini grupnya ini seluruh Bali. Besar, Besar. iya, cuma nggak sih, nggak kenal gitu maksudnya, tatap muka, nggak pernah tatap muka. Ini perdana berarti ya Bang ya? Iya, jadi semoga acara-acara kayak gini sering ya. Jadi dalam skala yang kecil-kecil dulu, terus nanti skala yang lebih besar. Gitu. Udah siap semua? Ada ya? Terus kalau perihal ini nih, nggak tahu ya, sepatu saya ngalamin nih, di cuci sepatu ada yang ngalamin juga nggak, kayak belakangnya ini hilang gitu, belakangnya mendelep masuk gitu dia. Nah, biasa ada customer nggak yang komplain masalah itu? Oh itu kan karena diinjak kan? Iya, takutnya nih pas mereka datang bagus masih pas balik-balik Oh enggak, kelihatan. nah, ya makanya kita selalu foto, yang penting itu foto ya, foto sepatu yang kita terima. Apalagi sepatu-sepatu yang kita bercuriga ini akan butuh print. Jadi kita sebenarnya harus membaca juga customer ini. Ada kok tipikal yang baru naruh sekarang besok nanya tuh ada. Oke, langsung nanya. Ya, sepatu saya gimana gitu. Jadi memang sedikit harus lebih dilihat lagi customernya seperti apa. Kalau misalnya dia kelihatannya akan komplain aja, ya harus diwaspadai sepatunya gitu. Karena memang ada customer yang nyari-nyari lah, gitu, nyari kesalahan, nyari ini kok sepatu saya kayak gini, gitu. Tapi kalau misalnya kita infokan semua dari awal, berikut foto, kalau memang tidak memungkinkan setiap apa yang kita kerjakan selalu kita infokan, Kak, ini sepatunya retaknya nggak bisa loh Kak, saya belum bisa. Itu akan berbeda dengan kita tidak infoin gitu. Memang ini komunikasi Ya, komunikasi Kak, retak yang di bagian ininya nggak bisa saya perbaiki Kak, mohon maaf. Kakak boleh bayar cucinya aja, untuk repairnya nggak usah. Yang kayak gitu-gitu, kita nggak usah berharap dapat duit dari repair, cleaning dan apa-apa. Tapi kalau misalnya dengan cleaning aja kita ya udah cukup, ya udah gitu loh. Daripada kita pura-pura bisa semuanya, tapi ternyata banyak hal yang perlu yang kita dapat komplain sendiri gitu loh. Gitu. Apalagi misalnya kita tahu sepatunya harganya di atas 10 juta. Kan ada tuh kemarin tuh cuci, ternyata harga sepatunya 12.900.000. Ya untung tidak ada kenapa-kenapa gitu. Jadi memang sepatu-sepatunya kita nggak sangka bentuknya aneh, ternyata harganya 15 juta. banyak kasus begitu. Banyak, jadi memang harus hati-hati, kita harus lihat dari brandnya. Oh ini seperti ini. Kita lihat dulu berapa harganya. Itu akan kita pada saat mencuci akan terasa kok ininya, istilahnya pressure deg-degannya tuh. Ini bermotor nih. Ini kalau robek debt collector nyari gitu loh. Jadi memang harus diperhatikan sepatu itu dari harga, dari kualitas bahan. Tapi juga ya seperti saya bilang di awal, sepatu fake-nya KW itu, jadi dia ngerasa itu sepatu mahalnya dia, tapi itu fake gitu loh. Itu KW, kamu tak ngarepin apa dari yang terbaik ya kayak gitu. Belum bukan pilihan Pak ya. Iya, jadi harus dikasih tahu bahwa sepatumu itu maksimalnya begini gitu. Saya memang lagi marak banget sih gitu. Ya memang aku pun pribadi ketika milih sepatu di thrifting kayak kakak bilang tadi harus sedikit berhati-hati karena ya oke lah kita melihatnya itu wow pas kita lihat. Ya, jadi aku nggak bilang thrifting jelek. Jadi lebih selektif lah memilih penjual sepatu. Tidak bilang jelek, sama sekali tidak bilang jelek. Jadi yang penting kita bisa, ada beberapa orang, thriftingnya bagus ya. Mas Kadis, Silakan datang ke store. oh kan promosi dia. Langsung promosi, Dia thriftingnya bagus.
Jadi ada memang thriftingan yang memang penjualnya memilih gitu loh, memilih sepatu-sepatu yang mau dijual. Jadi nggak hanya sekedar banyak ready stock, size-nya ada, tapi barang-barang yang kalian terima fake dengan kondisi yang sudah hancur. Nah, itu semua ketahuan pada saat dicuci. Pas dicuci ya. Pas dicuci, misalnya dia diwarnain bagian sweatnya, di foto hitam banget, nggak ada masalah. Luntur. Nah, aku pernah kejadian, dia sepatunya thrifting, akhirnya ketahuan luntur, dia transaksi di tempat dia, dan dia sudah ada pembeli, jadi dia oper sepatunya. Oke. Jadi sudah ada pembelinya itu langsung pakai. Aku nggak, ini langsung transaksi. Ya udah berarti sepatunya kejual di situ di tempat gitu loh. Tapi yang beli nggak ada masalah kan? Oh, itu kan urusannya dia, saya kan cuci aja gitu loh. Jadi lebih berhati-hati aja sih kalau sepatu thrifting. Sebenarnya gini, perbedaan sepatu thrifting dengan misalnya dia bilang KW super, KW replika, Terus terus tadi gitu-gitu ya katanya ya aslinya. iya enggak ya KW aja. Iya, Jadi KW gitu loh. Reject atau sih waktu KW. Sepatu mas enggak? Asli ini asli. Ya. Oh bagus nih mas. Kalau sepatunya asli. Kalau dinampar sakit tuh. Jadi harus belajar lah. Kalau Mas Haris nih, trusted. Kalau nggak salah sepatu yang dipakai lomba ini juga yang di thrifting juga deh kalau nggak salah. Nah, Zero Store punya tuh. Contoh tertarik dia mau ngangkut, langsung aja orangnya di belakang. Ya langsung beli lah. Ya, ini yang menang. Oke, ini siapa tadi ini? Zir, siapa tadi Zir? Perkenalkan, nama saya Ika Alam Kusuma Putra. Saya dari Anyar Sosken. Di sini saya ingin menceritakan ikatan tali sepatu yang kita sebut dengan ikatan belah ketupat. Memang benar apa belah ketupat? Jadi kita terinspirasi dari beberapa akun media sosial yang dari OOTD untuk sepatu. Nah di situ diberikan inspirasi tentang ikatan tali sepatu yang unik, karena beberapa dari customer kami menginginkan untuk tali sepatunya biar ada beberapa, tapi ini nggak pernah sih. Bukan. Ini nggak pernah sih. Oh, gitu. tak kira satu tiap customer Oh, tuh dibuatin kayak gini. nah, itu sampai. Nah, kita ngikut di sini. Mas gimana cara Mas? Oke, keren. Hadiahnya sih. Nah. Oke, silakan hadiahnya. Oke. Mau difoto? Oke, saya mau dulu. Nah. Ya, siapa tahu teman-teman yang di Soskare lain mau ditiru buat pengerjaannya setiap customer. Kita ucapin makasih dulu buat Mas Wawan, makasih banyak udah sharing sessionnya.